sahabatku, kaulah kota bentengku. Yesus, sahabatku, kaulah perlindunganku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Yesus, sahabatku, kaulah kota bentengku. Yesus, sahabatku, kaulah perlindunganku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku menuju. Ku bersyukur padamu, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu. Ku bersyukur padamu, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu.
memujimu, ku menyembahmu, aku meninggikan namamu Tuhan. Oh, sebab kau layak dipuji, engkau layak disembah, kau yang termulia, kau yang terbesar, kau yang terhebat, Tuhan yang luar biasa, Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oh yes Lord Jesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar banget di setiap langkahku, ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagi di setiap langkahku, ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari rema yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan. Kalau tempo hari pada sharing sebelumnya saya bersaksi tentang kesaksian doa untuk melengkapi topik tentang Tuhan suka dengan orang yang berdoa gitu ya. Pada sharing itu juga sempat saya singgung bahwa nanti saya akan berbagi juga tentang kesaksian dari pembacaan firman Tuhan gitu ya. Dan memang apa yang dituliskan oleh firman Tuhan itu sangat benar adanya gitu ya. Bahwa orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu akan dipuaskan. Sekalipun kitab yang dibacanya yang sedang kita baca
itu seolah tidak akan menghasilkan rema-rema gitu ya. Seperti contohnya sekarang saya sedang membaca kitab Keluaran gitu ya. Setiap kita yang sudah pernah membaca kitab ini pasti tahu betapa sorry, membosankannya membaca kitab ini bagi kita yang pemula gitu ya, menyangkut aturan-aturan. Tapi lama-lama kalau kita baca secara berulang disertai dengan niat hati yang baik, hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, maka kita bukan saja dibuat semakin mengerti, tetapi kita menggali mutiara, menggali intisari yang ada di dalam firman itu yang kita sebut rema gitu ya. Tempo hari saya katakan bahwa, bukan saya katakan tapi saya tekankan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada rekomendasi video sebelumnya, bahwa ketika kita spending time dengan Tuhan, abide in His presence, tinggal di dalam hadiratnya, spending more time, terutama pagi kalau saya gitu ya, itu membangkitkan, membangun kasih kita kepada Tuhan. Demikian juga dengan pembacaan firman Tuhan. Ini kesaksian hidup saya tentang pembacaan firman Tuhan. Semakin saya dalami firman Tuhan, semakin saya dibuat mengerti, semakin saya diberikan rema, pewahyuan, saya semakin terkagum dengan pribadi Tuhan itu, gitu. Semakin ngefans gitu, semakin terkagum, semakin jatuh hati dengan pribadinya. Salah satunya adalah tentang apa yang dituliskan di Keluaran 22 berikut ini. Saya bacakan dulu ya. Di Keluaran 22 ayat 20 dikatakan seperti ini. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Nah, ini berbicara tentang apa? Kesetiaan. Tuhan menginginkan, sangat menginginkan, dan salah satu hal yang penting adalah kesetiaan. Merupakan barang yang jarang ditemukan. Amsal katakan seperti itu. Itulah kenapa sebetulnya saya sangat marah terhadap sikap dan perilaku orang-orang yang saya layani, terlebih mereka yang sudah lama di dalam pelayanan ini, kalau dia tidak memiliki kesetiaan. Tuhan sangat tertarik dengan pribadi yang setia, gitu. Dan karena itu adalah karakter ilahi Tuhan, itu karakter ilahi Tuhan, kesetiaan. Dan kalau kita katakan dia Bapa dan dia anak, maka like father, like son. Harusnya kita punya kesetiaan, bukan cuma kesetiaan dalam aktivitas kerohanian yang tergolong besar, contohnya ibadah minggu atau live streaming. Tapi dari hal-hal kecil juga kita belajar setia, termasuk dalam memberikan elpar kemarin. Makanya saya sangat marah kalau orang tidak punya sikap yang setia gitu. Karena itu bukan karakter Bapa gitu ya. Itu bukan karakter Bapa surgawi kita gitu. Kalau boleh saya katakan, walaupun kelihatannya keras, itu kan karakter si jahat ya, yang tidak setia kepada sang tuannya, tidak setia kepada Bapa, akhirnya dia memberontak. Ya kan, pasti di dalamnya karena tidak memiliki kesetiaan. Jadi sorry saya katakan keras bahwa ketidaksetiaan itu karakter dari si jahat. Sebaliknya, kesetiaan itu milik Tuhan. Dan kalau kita mengikuti karakternya, itu Tuhan disukakan gitu.
Dan lagi, eee, kenapa saya sangat marah dan terkesan seolah tidak menghargai, para sahabat gitu ya, eee, karena sudah saya katakan di waktu-waktu yang lalu bahwa apa yang saya banggakan dari pelayanan ini adalah bukan seberapa besarnya pelayanan ini, bukan seberapa terkenalnya pelayanan ini, eee, termasuk, eee eee diri saya gitu ya. Saya malah semakin menyembunyikan diri saya dari pelayanan ini. Makanya di dalam pelayanan ini selalu saya bicara dengan tim dan tim pelayanan gitu ya. Nah, yang saya banggakan adalah kalau kita berubah gitu ya. Kalau kita berubah dalam banyak hal. Contohnya seperti yang sudah sering saya katakan di waktu yang lalu, yang tadinya kita mengaku Kristen tapi tidak memiliki pergaulan dengan firman Tuhan, itu berubah menjadi orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Yang tadinya tidak berdoa menjadi berdoa, yang tadinya perilakunya berseberangan dengan firman Tuhan, semakin hari semakin berubah dalam sikap hidup, baik perkataan, pikiran, dan perbuatan gitu. Itu yang saya banggakan gitu. Eee, Orang boleh berkata, "Allah lu dasarnya aja lu karena nggak punya panggung besar gitu ya, tidak punya mimbar besar." Setiap orang punya, hak untuk bicara apapun juga gitu. Tapi dengan jujur saya katakan di hadapan Tuhan, lebih baik saya punya pelayanan seperti ini, tapi saya bisa menyaksikan buahnya dari yang tadinya tidak baca firman menjadi membaca firman, yang tadinya tidak hidup dalam doa menjadi berdoa, tadinya tidak menjadi pelaku firman, tidak menjaga perkataan, pikiran, dan perbuatannya berubah. Itu lebih baik, lebih lebih membanggakan, lebih membuahkan sukacita, dan saya lebih bermegah dengan itu daripada katakan, berkhotbah di sebuah mimbar yang besar, membagi firman di mimbar yang besar, menggembalakan gereja yang besar gitu ya, atau dikenal banyak orang. Saya tidak lebih tertarik dengan hal-hal itu daripada hal-hal sederhana tadi, adanya perubahan hidup. Itu yang saya alami setelah sungguh-sungguh, ikut Tuhan. Itu juga yang saya rindukan dengan All MTRC, itu standar TRC, dan bahkan saya sangat yakin itu yang Tuhan rindukan dan Tuhan mau saya lakukan di dalam pelayanan saya sampai Tuhan memanggil saya gitu ya. Makanya hal-hal itu buat saya penting gitu. Makanya saya, selalu cerewet dengan itu karena itu kebanggaan saya gitu ya. Nah, makanya saya, tekankan ikuti semua tuntunan gitu. Nah, beberapa dari sahabat kemarin puji Tuhan mereka udah aktif kembali, eee, membuatkan laporan dan kiranya tidak kembali mengulangi, ketidaksetiaan yang sama gitu ya. Karena ada juga di antara sahabat ini yang udah pernah mandek diingatin, bangkit lagi, mandek lagi. Kan apa ya, nilai diri kita kan dilihat dari situ gitu ya. Nah, kiranya tidak mengulangi ketidaksetiaan yang sama gitu ya. Mereka udah kembali, eee eee eee, melaporkannya dan saya hargai kerendahan hati itu gitu ya. Nah, kenapa mesti dibuatkan laporan? Nah, ketika dibagi laporan chat-nya di tim admin oleh Bu Lini, itu mereka bilang tetap lakukan PAR. Iya, tapi firman Tuhan katakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Dan saya mau katakan seperti ini, saya bukan berpikiran tidak baik ya, terhadap, setiap kita gitu ya, tapi kiranya, perkataan ini membangun kita. Jadi laporan itu, eee sangat membantu kita, seperti memonitor kita, menolong kita untuk memiliki standar, eee, aktivitas rohani yang tetap terjaga, gitu ya. Firman Tuhan juga kan katakan, "Latihlah dirimu beribadah." Nah, beberapa sahabat ini katakan, "Saya tetap lakukan, aktivitas rohani, saya tetap lakukan PAR." Tapi, seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti saya berpikiran negatif ya. Kalau nggak ada laporan,
bisa-bisa doanya misalnya doa pagi 10 menit, doa malam 15 menit. Lebih lebih pada akhirnya suka-suka gitu. Nah, kalau orang yang Eee, yang penuh dengan roh agamawi akan berkata, "Oh, ngapain sih doa mesti di 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 apa, dilapor-lapor, ngapain sih doa mesti ditentukan waktunya, kan ngalir aja," gitu ya. Iblis pakai pikiran yang jahat untuk, eee, me me menipu gitu ya, seolah benar. Tapi firman Tuhan juga sudah katakan, Yesus katakan, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja?" Bahkan saya sudah turunkan standar durasi doa untuk MTRC Advance itu minimal 30 menit sekali doa. Berarti dalam 1 hari minimal 1 jam, tetap mengikuti standar durasi doa yang Tuhan mau gitu ya. Nah, jadi ambil saja sisi positif dari laporan ini. Jangan merasa bahwa kita ini diperlakukan seperti anak sekolah minggu. Kok kita udah orang tua masih laporan. Itu padahal kan hal yang gampang. Ambil saja hal yang positifnya. Dengan adanya laporan ini kan kita kan mau laporkannya dengan jujur. Maka di dalam benak kita juga akan terdorong untuk melakukan standar par yang benar, yang baik gitu ya. Minimal setengah jam, eee eee, menurut aturan TRC, tapi kalau aturan firman Tuhan, berjaga-jaga mestinya 1 jam gitu. Nah, jadi lama-lama semakin terbiasa gitu. Makanya saya sangat perlukan itu. Nah, kiranya apa yang saya katakan ini memberikan pengertian kepada setiap orang yang mendengarkannya, baik, eee, All MTRC Advance dan juga Big Intermediate, termasuk saudara yang ada di TRC. Kita disiplinkan orang untuk melakukan PAR, karena ini yang Tuhan maksudkan ibadah. Jadi kalau sungguh-sungguh menikmati pembacaan firman Tuhan itu ya, dari Kejadian, selain tadi saya katakan kesetiaan, Tuhan itu mau kita beribadah kepada Tuhan. Dan perhatikan baik-baik, ibadah yang Tuhan maksud, saya sangat yakin itu melalui pembacaan yang berulang, melalui penegasan ayat firman Tuhan yang satu dengan yang lain. Ibadah itu bukan berarti cuma sekali seminggu. Ibadah live streaming terus ngikutin kayak kayak orang pasif, dengarkan khotbah udah selesai, ikut Eee, memuji dan menyembah Tuhan yang dipimpin oleh worship leader, itu udah cukup. Itu hanya bagian saja, bagian kecil saja. Yang Tuhan maksudkan ibadah itu adalah, lihat kayak orang Israel. Mereka diperintahkan Tuhan, imamnya itu mempersembahkan korban pagi dan korban sore. Itu artinya apa? Korban pagi dan korban sore bukan cuma berbicara tentang ibadah harian, tapi bagaimana dalam tiap hari itu harus ada persembahan-persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan melalui aplikasi yang kita lakukan adalah PPW, supaya kita semakin terikat dengan Tuhan, karena Tuhan mau kita beribadah kepada Dia. Sama seperti judul yang saya tuliskan di sini, berkat dan keselamatan yang tidak menuntut syarat ribet. Sebenarnya apa yang Tuhan minta itu tidak ribet, tidak memberatkan kita. Bahkan kalau kita sadari ya, kalau saya setiap hari menikmati makan dan minum saya, walaupun makanan dan minuman saya adalah sederhana gitu ya, tergantung kita kemudian, meresponinya kan, tidak ditentukan oleh berapa mahalnya atau mewahnya makanan yang tersaji di meja makan kita. Tapi bagaimana kita mensyukurinya, apalagi saya sekarang makanan sehat gitu ya, kebanyakan makan sayur, makan buah, kacang-kacangan, yang menyehatkan, ramuan gitu ya, eee Indonesia ini sangat kaya dengan ramuan dan murah lagi ya, jahe, kunyit, temulawak, itu kan, resepnya presiden kita dan itu saya minum tiap, pagi setelah, eee, berbuka puasa dan saya kuat gitu ya. Nah, mensyukuri makanan-makanan yang Tuhan ciptakan yang sangat murah tapi membangun diri kita. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan mau kita terikat dengan Dia. Apalagi kalau kita nikmati berkat-berkat Tuhan. Itu sebetulnya kalau di-compare dengan
apa yang Tuhan minta, syarat yang mudah, itu mestinya kita sadar, penuh dengan pengabdian, penuh dengan cinta kasih, mengikut Tuhan itu, beribadah kepadanya, menunjukkan sikap yang baik, membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Makanya kalau kehidupan kekristenan seseorang seperti ini, maka dia akan bukan cuma bersemangat, tapi dia berdampak baik di muka bumi ini. Kemarin saya cuma baca judul uh, video dari salah seorang hamba Tuhan yang juga pernah saya rekomendasikan videonya gitu ya. Dikatakan di sana betapa bernilainya hidup orang Kristen yang hidup dalam kehendak Tuhan gitu ya. Saya perluas gitu, betapa bernilainya sebetulnya hidup seseorang yang diciptakan segambar dengan Tuhan, diberikan kunci kerajaan surga. Kalau dia hidup dalam kebenaran, kalau dia hidup dalam ketaatan, kalau dia hidup melakukan misi Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu salah satunya hanya bisa terjadi kalau dia berjalan dengan Tuhan setiap hari. Berjalan dalam pembacaan firman-Nya, selalu terhubung lewat pujian penyembahan. Akhirnya jalan hidupnya tidak liar. Sebelum saya melakukan rekaman ini, saya ingat gitu ya, ketika saya dulu hidup saya di luar Tuhan gitu ya, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, masalah bertubi-tubi, banyak masalah yang menyakitkan, membuat pahit hidup saya gitu ya. Tapi setelah di dalam Tuhan, masalah tetap ada. Uh, Cobaan Tuhan izinkan terjadi, tapi semuanya berujung pada mendekatkan kita kepada Tuhan, mendewasakan kita, membentuk kita, me, me, membawa kita pada dapur peleburan supaya sanga-sanganya keluar, karakter-karakter lamanya keluar. Jadi kita dibawa pada proses menuju kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Itu bedanya gitu. Jadi kalau kita tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka selain tadi hidup kita bernilai, bermanfaat, kita bisa menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semakin mengenal Tuhan. Jadi uh, apa yang menjadi hati dan pikiran Tuhan itu kita bisa tangkap. Yang terakhir yang saya pahami dari apa yang terjadi sekarang adalah bahwa sebenarnya ini semuanya kan Tuhan izinkan terjadi karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan, di luar kendali Tuhan. Jadi ini sebetulnya masa-masa sukar ini justru adalah persiapan pada masa sukar yang tertulis dalam kitab Wahyu, sebuah masa tribulasi, kesukaran yang tidak pernah terjadi, belum pernah terjadi di muka bumi ini. Jadi justru sekarang itu adalah latihan menghadapi masa sukar. Nah, kalau seseorang tidak bisa merespons baik karena tidak memiliki pengertian dan pemahaman dengan ini semua, kenapa dia tidak bisa mendapat pengertian dan pemahaman ini? Karena dia nggak bersekutu sama Tuhan. Jadi dia nggak ngerti maksud Tuhan di balik semuanya, gitu ya. Itu sebetulnya melatih otot-otot rohani kita supaya kita tangguh nanti, bisa beradaptasi, memasuki masa kesukaran yang dinubuatkan di kitab Wahyu. Jadi merugilah orang kalau tetap pesimistik. Merugilah orang kalau tidak mau belajar. Justru harus kreatif di masa-masa sekarang, baik dalam hal ekonomi, mengelola keuangan, dalam pekerjaan, mencari peluang, karena Tuhan kan selalu ada. Tinggal bagaimana kita meresponinya, tetap bersyukur, tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, tetap berusaha, maka kita akan tampil menjadi seorang yang bahkan lebih daripada pemenang. Nah, jadi nggak zaman lagi untuk menangisi keadaan, apalagi menyalahkan keadaan terlebih Tuhan. Enggak, tapi bagaimana menjadi seseorang yang ilustrasinya adalah seperti ini, bahwa seorang yang sedang terperangkap atau yang berada di dalam lembah kekelaman atau yang berada yang mengalami stagnansi di dalam suatu keadaan. Sekarang kita memutar otak dan mengandalkan Tuhan. Bagaimana bisa keluar dan survive di dalam keadaan ini. Jadi nggak zaman lagi orang mengeluh
Kalau orang tetap mengeluh, berputus asa, dia akan terpuruk dan dia bisa 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 uh, lemah, undur daripada Tuhan, bahkan itu akan membahayakan keselamatan jiwanya, gitu ya. Jadi uh, sekarang saya juga mau katakan pada kita bahwa bangkit dan bangkit. Tidak ada lagi alasan menyalahkan apapun. Sebab Tuhan setia dan kita sekarang ya harus kreatif bangkit dari keterpurukan kita. Sekalipun uh, uh, pekerjaan kita, usaha kita seolah belum pulih. Justru dalam keadaan seperti itu coba katakan pada diri, bangkit menjadi seorang yang bahkan lebih daripada pemenang dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi luar biasa kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Makanya sebetulnya kalau kalian sadari apa yang saya lakukan, yang diuntungkan kan diri saudara gitu ya, diri para sahabat gitu. Tadi saya katakan, karena saya tahu Tuhan mau saya terus bersuara untuk mengingatkan ini, makanya saya lakukan. Saya cerewet seperti itu, menanggung segala akibatnya. Mungkin ada orang yang panas hati, tersinggung gitu ya. Karena saya lakukan untuk Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau selagi saya ada terus mempersiapkan, mengerjakan keselamatan saya, mempersiapkan kekekalan saya. Saya enggak, Tuhan tidak mau saya menjadi orang yang egois, tapi terus merangkul, menuntun sekelompok orang yang Tuhan sudah bawa di dalam pelayanan ini untuk dipercayakan, untuk digembalakan, dituntun oleh tim pelayanan untuk terus saya ingatkan gitu. Jadi kalau udah sadar sebetulnya seperti ini, jangan lagi menganggap remeh setiap peringatan gitu ya. Apalagi kita kan sudah berumur ya. Sangat rendah nilai diri kita ketika kita tidak bisa menunjukkan teladan hidup, tidak menghidupi firman itu. Hidup sangat singkat untuk dijalankan kalau untuk sekedar melakukan hal-hal yang sia-sia dan rendah gitu. Nah, kiranya apa yang saya katakan ini jadi peringatan kepada kita gitu ya. Nah, saya lanjutkan, ini baru baru uh, uh, pembukaan ini sebetulnya, belum masuk pada intinya dari sharing ini gitu ya. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, saya mau katakan sekali lagi dan berulang-ulang saya katakan bahwa nikmatilah pembacaan firman Tuhan. Jangan baca asal baca. Harus bisa menikmati firman itu. Harus bisa menikmati sampai seperti kita menikmati makanan dan minuman. Jangan seperti menjadi terbeban ketika lihat, apalagi kalau di Alkitab buku gitu ya, kan langsung terkesan nemplok gitu ya kata-kata firman di situ. Kalau di jejak kita kan ya kita tinggal melihat pasal yang kita baca. Jangan langsung terbeban dengan banyaknya bacaan gitu. Nikmati aja, nanti nggak berasa selesai per kitab, selesai per kitab. Demikian juga dengan menghafal modul. Jangan ketika dilihat daftar modul yang ada di grup Elpar Facebook langsung pikirannya terbeban. Nikmati aja, kan nggak dipaksakan juga. Selama hidup nikmati saja, sama kayak hidup saya gitu ya, selain dalam hal rohani saya belajar, saya baca aja, saya baca terus, nanti lama-lama kita uh, bisa menguasainya gitu ya. Nah, lalu uh, yang paling inti yang saya mau sampaikan di di dalam sharing kali ini sesuai dengan judul yang saya berikan adalah bahwa berkat dan keselamatan yang tidak menuntut syarat ribet gitu. Ketika saya baca uh, Keluaran 20 ayat 1 sampai 6, saya baca dulu ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saya bold kata, mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi kenapa saya katakan berkat keselamatan yang tidak atau syarat berkat dan keselamatan anti ribet ini gitu ya. Karena apa? Tuhan itu nggak minta hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan hanya katakan, kasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Sama kalau kita mengasihi orang tua kita. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi ayah dan ibunya pasti mendengarkan setiap nasihat baik yang dia bisa lakukan, yang sanggup dilakukannya. Dan pada dasarnya orang tua kita tidak menyuruhkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak sanggup lakukan. Tuhan hanya minta, kasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Seberapa susahkah itu? Tinggal kita hanya punya kemauan. Mengasihi Tuhan sama seperti yang kita sudah belajar pada modul. Yohanes 14, 1 Yohanes, Yohanes 14 ayat 15. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita menuruti perintah-perintahnya. Beberapa ayat dalam modul itu mendukung ayat ini bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti menuruti perintahnya. Jadi sudah jelas di sini. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, itu tidak sekedar bicara. Tapi justru harus ditunjukkan dengan tindakan ketaatan. Jadi kalau mau melihat seseorang, siapapun yang kita bisa saksikan, entah di kalangan gereja, di kalangan komunitas, keluarga, bahkan di antara kita di sini, orang yang mengasihi Tuhan, itu adalah mereka yang taat pada perintah Tuhan. Kalau masih tawar-menawar untuk melakukan perintah Tuhan, jelas kadar kasih orang ini kepada Tuhan. Tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap jiwa, tidak dengan segenap akal budi, dan tidak dengan segenap kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Padahal itu yang Tuhan mau kan? 1 Korintus 16 ayat 22 katakan bahwa siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jadi dari awal ya, dari surat-surat Paulus ditarik mundur sampai ke keluaran ini ya, sama apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengasihi Dia. Lewat apa yang Tuhan perintahkan, kita mau pegang dan berpegang pada perintah-perintahnya. Berpegang ini kalau saya artikan menurut pengertian saya adalah bukan sekedar melakukannya, tapi berpegang. Tahu kan berpegang, hold on. Betul-betul pegang dengan kesetiaan. Jadi berapapun harganya tetap berpegang sampai akhir. Jadi jangan sebentar taat, sekali taat, lalu lupa lagi. Saya sudah berkali-kali katakan bahwa ketidaktaatan sebahagian itu sama dengan ketidaktaatan. Ataupun ketaatan sebahagian itu sama dengan ketidaktaatan juga. Atau dengan konteks tadi yang saya katakan, cuma taatnya sekali, dua kali, nggak seterusnya, itu bukan orang yang berpegang. Namanya berpegang itu berarti sejak dia tahu firman itu, sampai selama-lamanya di hidup, dia berpegang pada perintah-perintah itu. Itulah namanya mengasihi Tuhan, menuruti segala perintah-perintahnya, dan berpegang untuk itu, tetap setia melakukan itu. Itu yang Tuhan minta. Di Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Jadi kalau dipikir-pikir ya, direnungkan ya tepatnya, apa yang Tuhan perbuat. Saya sebelum saya lanjutkan ini,
Saya sangat terharu dengan sikap hati Tuhan ketika Tuhan membawa bangsa Israel itu dari Mesir kan. Akhirnya Tuhan tidak membawa mereka melewati daerah Filistin karena sekalipun itu lebih dekat, tapi Tuhan bawa mereka berputar gitu ya. Ada seorang oknum hamba Tuhan yang berkata bahwa di tempat itu dibawa ke padang gurun untuk menundukkan dan membentuk hati Israel gitu ya. Itu juga rema. Tapi ketika saya baca ini yang terakhir kali, saya bersyukur untuk Roh Kudus membuka pikiran saya bahwa siapakah bangsa Filistin itu? Itu kan bangsa raksasa yang ditakuti oleh bangsa Israel kan. Nah, Tuhan katakan Tuhan uh, pikiran Tuhan tertulis dalam firman itu bahwa Tuhan sengaja membuat mereka menghindar dari negeri Mesir, negeri Filistin, karena dalam pikiran Tuhan takut mereka menyesal nanti telah dibawa dari uh, Mesir. Itu kan hanya tertulis di situ. Maka rema yang saya dapatkan ketika membacanya adalah karena itu. Kenapa sampai hati Tuhan ingin betul-betul menyelamatkan bangsa Israel? Nanti takut mereka betul-betul punya hati ingin menyelamatkan bangsa Israel gitu ya. Uh, menghindari menghindari tantangan yang berpotensi untuk mereka menyesal gitu ya. Coba kalau mereka dari Mesir yang biasanya nyaman, akhirnya langsung disuruh perang melawan bangsa Filistin yang konon ditakuti oleh mereka, gitu kan? Nah, akhirnya Tuhan buat mereka berjalan memutar. Karena apa? Tuhan punya niat hati yang sungguh untuk menyelamatkan bangsa ini. Dikatakan di sini menjadi uh, luar biasa sekali. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara bangsa-bangsa. Sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Jadi betapa spesialnya tadinya bangsa Israel ini dari semua bangsa loh, dan dia menjadi harta kesayanganku. Akulah yang punya bumi. Sebuah pernyataan yang membuat haru dan bermartabat gitu ya. Nah, yang Tuhan minta apa? Berpegang pada perjanjiannya. Jadi bukan cuma taat. Maksudnya Tuhan itu adalah berpegang selama kamu hidup dan selama kamu tahu, sejak kamu tahu firman Tuhan itu, berpeganglah sampai masa hidup selesai. Itu yang saya mau tekankan juga. Berpegang, tetap taat. Berarti di sini diperlukan juga karakter Tuhan, karakter kesetiaan. Dan sekarang kita adalah bangsa Israel rohani karena kasih karunia. Jadi sama, kalau tadi bangsa Israel secara jasmani begitu istimewa di hadapan Tuhan, demikian juga setiap orang Kristen yang menghargai kasih karunia itu, setiap orang Kristen yang menaikkan derajatnya menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan berpegang, dia akan menjadi orang kesayangan Tuhan. Di antara kalangan orang Kristen sendiri dan juga dari miliaran manusia yang pernah hidup di bumi ini. Itu kan sebuah privilege, sebuah keistimewaan, sebuah panggilan yang kita nggak pernah pikir kenapa Tuhan bisa pilih bangsa Israel. Demikian juga kenapa Tuhan bisa pilih hidup kita. Harusnya sungguh-sungguh menghargai ini dan mau berpegang pada perintah Tuhan. Saya sudah jalankan kehidupan ini dari pertengahan 2015 sampai sekarang. Nggak ada sesuatu yang sangat memberatkan kok. Kita berpegang saja pada perintah Tuhan yang kita sudah ketahui. Jangan berubah setia dan kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Saya udah berkali-kali katakan, sekalipun dengan bahasa yang berbeda, saya nggak mau cuma diselamatkan tok, tapi nanti dalam kekekalan saya menjadi orang yang diperhitungkan. Ini bukan berarti menyombongkan diri, tapi sebuah hasrat, sebuah kerinduan. Makanya apa? Berpegang pada perintah Tuhan. Kasihi Tuhan. Lakukan perintahnya. Jangan tawar-tawar, muter sana, muter sini. Punya alasan itu, punya pakai logika segala gitu. Tuhan hanya minta taat. Dan itu yang saya terus kejar di dalam kehidupan saya. Lalu ayat 15
Keluaran 15 ayat 26 juga berkata seperti ini. Firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti ketetapannya. Ini yang saya katakan berpegang. Berpegang itu berarti tetap mengikuti. Bukan hari ini taat, besok enggak. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi penyakit-penyakit yang Tuhan uh, 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 izinkan terjadi kepada bangsa Mesir gitu ya. Ketika saya membaca itu pada ayat-ayat firman Tuhan sebelumnya, ada lalat pikat, kemudian juga uh, 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 hujan batu ya, hujan batu atau salju gitu ya. Lalu kemudian uh, uh, ada gelap dan kegelapan yang Tuhan juga kan adakan itu. Dan berkali-kali saya baca kata yang sangat me, mengharukan. Disitulah Tuhan buat perbedaan antara bangsa Mesir dengan bangsanya sendiri. Di di Mesir diadakan lala pikat, tapi Tuhan kecualikan Goshen, tempat Israel berada. Ketika anak-anak sulung bangsa Israel sampai ke hewannya, kepada hamba-hambanya, pegawainya, sampai sampai hewannya mati, tapi Israel tidak seperti itu. Kemudian juga hujan batu, kemudian juga kegelapan. Tetap Tuhan adakan pembedaan dengan bangsa Israel. Tuhan yang sama, hukum dan ketetapan yang sama itu berlaku atas orang-orang yang taat. Makanya ini saya pribadi ya, dan berpegang pada firman Tuhan. Kalau saya hidup benar di hadapan Tuhan, kalau saya berguna bagi Tuhan, kalau saya menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan penyakit sampar membinasakan hidup saya, kecuali dengan tujuan tertentu. Sebab ada tujuan Tuhan izinkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita sebagai hukuman. Makanya kita yang harus cek diri kita. Kalau Tuhan izinkan uh, 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 entah itu malapetaka dalam bentuk sakit penyakit atau apapun yang menimpa hidup kita, kita harus koreksi dan tanya Tuhan, ini sebagai peringatan, sebagai hukuman, atau Tuhan izinkan terjadi. Ini kan sudah berkali-kali saya katakan juga, untuk menguji hati kita. Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita tetap mampu bersyukur? Apakah kita tetap setia? Makanya tadi saya katakan, pada dasarnya ini harus terjadi. Ini standar firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah, melakukan apa yang benar, memasang telinga kepada perintah-perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun dalam kehidupan kita. Tetapi saya tidak sedang berkata, tadi kan makanya saya katakan ada pengecualian. Mungkin Tuhan izinkan sesuatu malapetaka atau sakit penyakit terhadap diri kita dalam bentuk cobaan. Mungkin memperingatkan kita, mungkin menghukum kita, mungkin menguji hati kita. Tapi yang standar yang utama adalah kalau ini kita hidupi ini, maka perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Makanya kita cek. Dan kita juga nggak boleh menghakimi orang lain, dasar itu orang pasti nggak benar hidupnya, makanya dia terkena penyakit sampar atau apa gitu ya. Nggak bisa, karena firman Tuhan juga katakan nggak boleh menghakimi. Makanya tadi saya katakan, kalau sesuatu terjadi yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, itu kita harus koreksi diri dan bertanya sama Tuhan, apakah itu peringatan, apakah itu penghukuman, atau Tuhan mau uji kita dan membentuk diri kita supaya lebih mengasihi Tuhan. Karena Ayub pun Tuhan izinkan terjadi yang buruk dalam kehidupannya untuk menguji hatinya, ya kan? Tapi tidak selalu uh, tidak selalu, makanya saya katakan malapetaka atau dalam bentuk apapun, entah kekurangan, sakit penyakit, Tuhan izinkan terjadi, itu nggak selalu penghukuman, mungkin peringatan.
Kita sudah dihukum karena perbuatan kita yang jauh dari Tuhan. Atau di awal kita mau menyimpang nih, Tuhan peringatkan supaya cepat balik dan bertobat. Atau tahap yang lebih tinggi, menguji hati kita. Tapi pada dasarnya ini harus terjadi. Perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Makanya berkat keselamatan, syarat berkat dan keselamatan, anti ribet, saya katakan seperti itu. Karena kita hanya perlu mengasihi Tuhan lewat ibadah kita, lewat ketaatan kita, dan berpegang terhadap itu semua. Maka janji Tuhan itu akan tergenapi. Sebab Tuhan setia dengan janjinya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada sharing kali ini semakin memotivasi kita, mendorong kita untuk semakin mencari Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Jangan berbantah-bantah dalam apalagi tawar-menawar untuk menaati perintah Tuhan dan memiliki hati yang setia. Tadi di awal ketika saya berbagi rema yang berbeda, bagaimana Tuhan itu menunjukkan kesetiaan dalam segala peraturannya, kasih dan juga keadilan. Beberapa hari yang lalu saya bergumul sama Tuhan gitu ya. Jadi kalau saya buatkan rekomendasi video gitu ya, saya kalau aktivitas rohani saya pasti sangat sibuk. Apalagi saya orang yang bertekad untuk melakukan sesuatu yang saya sudah anggap baik, apalagi benar gitu ya. Saya bertekad untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan sampai saya tinggalkan uh, 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 pekerjaan saya gitu ya. Kemudian juga termasuk hal kesehatan gitu ya. Selalu ada saja ketemu cara gimana supaya hidup sehat. Jadi kalau kayak saya sekarang, setiap hari saya puasa, kemudian udah tengah hari minum ramuan dulu, lalu minum susu protein, kemudian makan 10 putih telur gitu, terus olahraga, istirahat, doa. Kemudian cuma tetap omit one meal a day dengan oat, dengan gandum. Dan saya yakin bukan cuma mempertahankan berat badan saya tetap ideal, tapi kesehatan lebih kuat gitu ya. Seorang yang sangat bertekad dalam melakukan sesuatu yang saya anggap bukan cuma baik tapi benar. Jadi termasuk dalam pencarian saya kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh gitu. Saya selalu sadar diri bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan bermain-main, apalagi asal-asalan gitu ya. Saya bergumul, Tuhan, saya rindu sekali bahwa orang-orang yang saya layani itu punya antusiasme yang kuat, yang besar dalam mencari Tuhan gitu ya. Kalau sejauh ini sih saya rasa gitu ya, di antara kalian ini gitu ya, terutama yang begitu termet ini, apalagi TRC, masih saya rasa gitu ya, belum punya punya ketertarikan, punya hasrat yang besar, yang rindu untuk mendengarkan sharing gitu. Karena sharing ini merupakan juga menu utama dalam pelayanan ini untuk terus menuntun orang gitu. Jadi kalau orang masih malas untuk mendengarkan sharing, uh, bukan saya pengen didengerin ya, tapi maksudnya itulah hal-hal yang saya dapatkan untuk menuntun orang gitu ya, menuntun orang-orang yang Tuhan percayakan. Jadi kalau belum suka untuk menikmatinya, masih belum tertarik, saya uh, sangat yakin bahwa pertumbuhan rohaninya itu akan sangat lambat. Apalagi antusiasnya untuk mencari Tuhan lewat berdoa, memuji Tuhan, menantikan Tuhan. Kalau saya rasa itu, saya hanya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya hanya berdoa supaya, dan saya mau imani Tuhan bahwa Allah yang memberikan pertumbuhan. Saya hanya punya bagian menabur, Tuhan memberikan pertumbuhan. Sangat rindu di antara para sahabat juga saudara itu punya ketertarikan yang besar terhadap Tuhan, melakukan PPW, gak malas-malasan untuk berbagi. Kemudian juga
yang mencari Tuhan, membaca firman, supaya dapat seperti yang saya dapatkan gitu. Saya sangat rindu sekali ada bangkit orang-orang yang punya roh yang luar biasa. Nggak cuma biasa-biasa ikut-ikut, ya begitu aja terus gitu. Saya itu sangat prihatin kalau rasakan dan menyaksikan orang seperti itu. Sebab Tuhan yang kita ikuti itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan seluruh bumi. Dan tahu sendiri kalau Dia satu-satunya, apa sih yang apa sih yang hal yang hebat yang kita nggak dapatkan daripada Tuhan gitu. Rindu sekali kalau kalian juga bisa mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, bisa berpegang pada perintah Tuhan. Nggak hidup dalam kemauan sendiri, dalam kedagingan, dalam pemberontakan. Lagi-lagi saya katakan, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani kalau hanya bermain-main dan asal-asalan. Sementara Tuhan ciptakan kita di dalam gambarnya, dengan tujuan, dengan kuasa, dengan panggilan yang luar biasa. Karena itu kejar Tuhan lewat persekutuan. Memiliki hati yang setia, memiliki hati yang mau taat, dan berpegang. Jangan cuma taat hari ini, besok enggak. Nah, kalau ini terjadi, Tuhan tidak punya kuasa untuk menahan janjinya kepada kita. Kita menjadi anak kesayangannya, milik kesayangannya. Penjagaan dan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu pasti sempurna. Tuhan pasti berbeda, sama seperti yang tadi saya katakan. Tuhan membuat pembeda antara orang Mesir dan umatnya. Itu yang terjadi kalau kita lakukan bagian kita. Tapi ketika ketidaktaatan, hidup yang tidak berkenan terjadi, maka pintu pintu atau celah terbuka untuk si jahat menguasai, bahkan menaklukkan hidup kita. Saya sungguh diberkati dengan sharing ini, dengan firman Tuhan. Itu yang saya rindukan. Kiranya kalau kalian memiliki hati yang taat, yang memiliki penundukan diri, memiliki hati yang mau diajar, kerendahan hati, kiranya berkat rohani yang sama itu transfer ke dalam roh setiap orang. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa dan istimewa. Orang-orang yang luar biasa di muka bumi dan menjadi istimewa di mata Tuhan gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan pada sharing kali ini. Kiranya mampu membangkitkan semangat kita juga, mengubah perilaku kita gitu ya. Jangan lagi menjadi orang yang inkonsisten, gak setia. Bayar harga, kejar Tuhan. Sebab Tuhan itu yang paling berharga yang ada di dalam hidup ini gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang mengambil bagian dalam berpuasa. Semangat par Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu.